Bulan yang baru, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, 1 bulan boleh kami lalui, dan kalau kami boleh ada sebagaimana ada pada hari ini, hari Minggu 6 Desember 2020, semua karena anugerah dari Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan, semua karena pembelaan Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segalanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu mencatat, menulis bahwa Tuhan Yesus tinggalkan sorga, turun ke dunia, bukan mencari orang-orang yang benar, bukan mencari orang yang hebat, tapi mencari orang-orang yang berdosa, mencari orang-orang yang lemah, agar siapapun orang-orang berdosa yang percaya Yesus hidup dalam pertobatan, hidupnya pasti dipulihkan, diberkati, diangkat naik, tidak turun jadi kepala bukan jadi ekor, dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa agar siapapun setiap nama yang sakit yang menyaksikan ibadah ini oleh bilur-bilur Yesus, mereka disembuhkan. Dan kami bersyukur satu orang percaya bertobat, sisi rumah tangganya pasti diselamatkan Tuhan, karena keselamatan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah, Gereja GBI Moria penuh kemuliaan Allah. Roh Kudus, urapi, sempurnakan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, sama-sama katakan, sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. GBI Moria, mari angkat suaramu, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sama-sama kita katakan dari awal pujian ini, Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi kita sama-sama menaikkan pujian dari awal. Biarlah pujian ini menjadi doa ucapan syukur kita. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami
kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami ditinggikan. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, mari sembah Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. GB Moria, mari angkat suaramu, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Kami sembah Kau Tuhan, penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Dia, mari sembah Yesus. Kau Raja kami, Kau Allah kami, Kau Allah kami yang kudus Tuhan selamanya. Mari sembah Tuhan Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Terpujilah namamu Yesus selama-lamanya. Kau Immanuel, Kau Immanuel, Allah yang sertai kami, Allah yang sertai kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, Kau segalanya. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, mari sembah Tuhan, mari angkat hatimu, bersyukurlah buat anugerahnya. Kami sembah Kau Tuhan Yesus, tiada Allah seperti-Mu Yesus, besar kasih setiamu. Yesus, Kaulah harapan kami seumur hidup kami. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan, sumber kehidupan kami, sumber kesembuhan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau yang bela kami Tuhan, Kau yang pelihara kami, Kau yang sertai langkah kami. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Pujilah nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan
muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari angkat tanganmu dua-dua, angkat suaramu gereja GB Moria. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Kau Allah yang layak disembah, Tuhan Yesus Kristus namanya, yang punya langit dan bumi dan segala isinya termasuk hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan diberkati oleh firman-Mu. Urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Yesus yang siap dengan firman Allah, bersama dengan saya mari katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya. Terima kasih banyak buat waktunya. Begitu juga dengan Bapak Ibu, abang dan kakak lain itu Naburju yang berteman di Facebook saya yang mengikuti ibadah ini. Saya berdoa dimanapun saudara menyaksikan khotbah ini, mengikuti ibadah ini, berkat sukacita, damai sejahtera dan kemenangan dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita berada di penghujung tahun 2020, di minggu pertama di bulan yang baru ini. Dan kalau kita boleh ada sampai detik ini Bapak Ibu, sesungguhnya semua karena kebaikan Tuhan. Iya kan, betul ada masalah, betul ada virus corona belum kelar. Iya kan, betul pendapatan mungkin menurun, penjualan menurun, semuanya menurun. Tapi satu hal yang gak boleh turun, iman kita harus terus naik. Amin. Sama-sama katakan iman saya tidak boleh turun, harus terus naik bersama dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Minggu pertama ini kita memasuki minggu yang kedua Advent. Minggu kedua Advent itu berbicara kesetiaan dan cinta. Itu sebabnya kalau kita boleh ada sampai detik ini Bapak Ibu, semua karena kesetiaan Tuhan, semua karena cintanya Tuhan. Amin. Jadi Advent kedua itu berbicara tentang kesetiaan dan cintanya Tuhan. Jadi kalau kita sudah menerima kesetiaannya Tuhan, sudah menerima cintanya Tuhan, Bapak Ibu dan saya bagiannya adalah setia mengimani janji firman Tuhan. Amin. Dan setia juga berbagi kasih kepada semua orang, terutama kepada teman kita seiman. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan baik ini, di minggu pertama di bulan yang baru, 6 Desember 2020, sebagai Gembala Sidang Gereja GB Moria, sebagai hamba Allah, saya ingatkan kembali kita semua bahwa kita itu ada, kita diberkati, kita diselamatkan, kita dibenarkan, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena nama merek gerejanya, bukan karena nama gembalanya, tapi saudara dan saya dibenarkan, dikuduskan, diselamatkan berkat darah Kristus. Sama-sama ikuti kata-kata saya dibenarkan, saya dikuduskan, saya diselamatkan karena darah Kristus dan iman saya kepada Kristus. Amin. Iya, karena Yesus turun ke dunia bukan untuk satu gereja,
Bukan untuk 2 gereja, bukan untuk 3 gereja, tapi Tuhan Yesus turun ke dunia, dia mati untuk semua orang. Amin. Untuk semua orang. Baca Alkitab saudara, bahwa Tuhan yang kau sembah dalam nama Yesus mati untuk semua orang. Tetapi mohon maaf, tidak semua orang percaya Yesus. Bahkan mohon maaf, ada yang tinggalkan Tuhan juga. Tetapi bersyukurlah kita, bersukacitalah kita, berbanggalah kita, karena kita melangkah dengan iman bersama dengan Kristus. Kalau sudah tiba waktunya kita dipanggil oleh Tuhan, kelak sorga tempat kita. Yang percaya katakan amin. Sama-sama katakan dibenarkan oleh Kristus. Tema khotbah hari ini, minggu pertama, Advent kedua, saya beri judul dibenarkan oleh Kristus. Sama-sama katakan saya dibenarkan oleh Kristus. Kitab Roma pasal yang kelima, ayat 8 sampai dengan 9. Roma pasal yang kelima, ayat 8 sampai dengan 9. Shalom Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak yang baru bergabung. Mari buka Alkitab saudara, Kitab Roma, pasal yang kelima, ayat 8 dan 9. Dikatakan demikian. Roma 5, ayat 8 dan 9. Kita mulai. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, oleh darah Kristus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sekali lagi, Roma 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepadamu, kasih-Nya kepadaku. Itu sebab kita boleh ada sampai detik ini. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Kristus, oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, minimal ada 3 tanda orang percaya yang dibenarkan oleh Kristus. Sama-sama ikuti kata-kata saya telah dibenarkan darah Kristus. Sama-sama katakan saya telah dibenarkan oleh Kristus. Sama-sama katakan oleh darah Kristus saya dibenarkan. Yang percaya katakan amin. Ada 3 tanda orang percaya yang dibenarkan oleh Kristus. Tanda yang pertama, perhatikan saudara yang kasih Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Tanda yang pertama orang percaya yang dibenarkan oleh Kristus, yang saya mencatat di sini Bapak Ibu, hidup dalam damai sejahtera. Sama-sama katakan hidup dalam damai sejahtera. Mamito boleh bantu baca Kitab Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. Roma 5 ayat yang pertama. Hidup dalam damai sejahtera. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1, demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ikut Tuhan itu gak susah, gak ribet. Saudara gak mesti begini. Enggak, iman kepada Kristus kau dibenarkan. Saya ulang, Alkitab katakan, Bapak Ibu, bukan pendeta Kris Konali Purba yang ganteng ini yang ngomong. Iya kan? Alkitab yang katakan. Roma 5 ayat 1, perhatikan Alkitab saudara, Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Bapak Ibu, tugasmu hanya percaya dengan iman kepada Kristus, kita dibenarkan. Amin. Tidak melakukan hukum Taurat. Nah ini, tidak melakukan hukum Taurat, tetapi percaya iman kepada Kristus, kita dibenarkan. Jadi dengan iman aja kita dibenarkan. Setelah kita iman, kita baru melakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara yang kasih Tuhan, tandanya kita dibenarkan oleh Kristus, kita punya iman kepada Kristus, hidup kita penuh damai sejahtera. Artinya begini, anak Tuhan yang melangkah dengan iman, yang hidupnya oleh karena iman, hidupnya penuh damai sejahtera. Bukan kaya raya. Nih buat saudara yang rajin ke gereja, mau kaya raya, baca Alkitab saudara. Ya kan? Alkitab katakan orang yang hidup dalam iman, hidupnya damai sejahtera. Dipenuhi damai sejahtera Kristus. Jadi berapapun pendapatan saudara,
Saudara tetap tenang, tetap bersyukur. Mau bagaimanapun situasi ekonomi saat ini, tetap kita bersyukur. Kenapa? Kalau kita boleh hidup sampai detik ini, itu bukti Tuhan menyertai kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Hidup dalam damai sejahtera. Jadi kita ke gereja itu motivasinya bukan cari mujizat, bukan cari berkat, bukan cari kesembuhan saja. Tapi kita cari Tuhan yang punya langit dan bumi. Namanya Yesus. Amin. Amin. Jadi kalau perkaranya kita cari Tuhan yang punya langit dan bumi, bahkan yang punya nyawa kita, perkara Tuhan jawab doa kita atau tidak, kita nggak bersungut-sungut. Kita nggak menghakimi orang. Kita nggak merasa yang paling hebat. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan yang kusembah, Tuhan yang kulayani, Tuhan yang tahu kapan menjawab doa-doaku. Yang percaya katakan amin. Amin. Iya. Hidup dalam damai sejahtera. Ada damai sejahtera, ada shalom dari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tanda orang percaya yang dibenarkan oleh Kristus, hidup dalam damai sejahtera. Sama-sama katakan hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera. Ikuti kata-kata saya. Berapapun pendapatanku hari-hari ini, Berapapun pendapatanku hari ini, aku tetap bersyukur kepada Tuhan. tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus telah membayar lunas membayar lunas dosa-dosaku. dosa-dosaku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang kedua, minimal ada 3 tanda orang percaya yang dibenarkan oleh Kristus. Yang pertama, hidup dalam damai sejahtera. Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan oleh iman. Amin. Saudara, saya dibenarkan bukan oleh karena perbuatan baik kita loh ya. Begini Bapak Ibu, saya harus jelasin kepada saudara. Anak Tuhan melakukan perbuatan baik, menolong sesama, memberi, murah hati, bukan untuk masuk surga. Tetapi tandanya kau warga surga. Saya ulangi. Anak Tuhan, yang benar nih, anak Tuhan melakukan perbuatan baik selama dia hidup, bukan untuk syarat masuk surga. Syarat masuk surga percaya Kristus. Amin. Tetapi kita berbuat baik selama kita hidup kepada sesama kita, bahkan teman kita yang seiman, itu tandanya kita warga surga. Amin. Bisa bedain ya, ikuti kata-kata saya. Saya berbuat baik kepada sesama, Saya berbuat baik bukan untuk syarat masuk surga. bukan syarat masuk surga. Syarat masuk surga, Syarat masuk surga. percaya Kristus. Percaya Kristus. Amin. Amin. Yang kedua, saya berbuat baik, ikuti kata-kata saya. Saya berbuat baik Saya berbuat kepada semua orang pada semua orang supaya supaya bukan masuk surga, bukan masuk surga, tetapi tetapi tanda, ciri ciri warga surga. warga surga. Amin. Iya. Bukan supaya kita masuk surga kita berbuat baik, enggak. Kita percaya Kristus masuk surga. Tetapi kita berbuat baik kepada sesama, enggak jahat, enggak sikut sana sikut sini, enggak fitnah, enggak mutar balikan fakta, tidak menghakimi. Itu bukan supaya masuk surga, bukan. Itu tandanya kau warga surga. Yang setuju katakan amin. Amin. Iya. Ikuti sekali lagi. Tandanya Tandanya saya saya warga surga warga surga berbuat baik kepada sesama. Katakan amin. Amin. Kan? Bukan syarat masuk surga loh ya. Ya kan, bukan syarat masuk surga itu percaya Kristus, terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Itu yang benar. Tetapi selama kita masih hidup, ayo kita jadi pelaku firman Tuhan, jadi berkat bagi sesama. Ya kan, beberapa kali saya tulis di Facebook saya itu kan dalam status baku-baku sayang, baku-baku baik, dan baku-baku bantu. Ya, itu kan ayo saling menyayangi, saling berbuat baik kepada semua orang, dan saling-saling membantu. Minimal 3 tanda orang percaya yang dibenarkan oleh Kristus. Yang pertama, hidup dalam damai sejahtera. Yang kedua, saya mencatat di sini Bapak Ibu, hidup dalam firman Kristus. Sama-sama katakan hidup dalam firman Kristus. Firman Kristus. Bapak Ibu, bila kita hidup dalam firman Kristus, saya pastikan hidup kita tuh nggak duniawi. Hidup kita nggak duniawi. Bila saudara dan saya hidup dalam firman Kristus, di hati dan pikiran kita bukan uang, tapi di hati dan pikiran kita, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan dan bagaimana kita jadi berkat bagi sesama. Kalau hidup kita dalam firman Kristus, kita nggak sempat lagi berbuat jahat kepada orang, memfitnah, memutarbalikan fakta, tetapi kita bagaimana punya iman, menolong orang, memberkati orang, dan bisa membagi apa yang kita punya. Kalau kita menolong orang, tunggu kaya dulu, itu namanya bukan anak Tuhan. Anak Tuhan mau bagaimanapun posisinya dia, mau bagaimanapun situasinya, dia bisa jadi berkat bagi sesama. Minimal kasih tenaga dan kasih doa. Kalau nggak bisa kasih uang. Yang percaya katakan amin. Amin.
Iya, hidup dalam firman Kristus. Bapak Ibu, anak Tuhan yang melangkah dengan iman harus hidup dalam firman Kristus. Harus hidup dalam firman Kristus. Bacalah Alkitab saudara. Visi gereja GBI Moria, membangun iman jemaat dalam kebenaran firman Kristus. Bagaimana caranya? Nggak cukup hanya kudoakan kawan, mohon maaf. Kau harus baca firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mamito, Lukas 21 ayat 33. Injil Lukas 21 ayat 33. Lukas 21 ayat 33, demikian firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Sekali lagi. Lukas 21 ayat 33, demikian firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Itu sebabnya ketika kita hidup dalam firman Kristus, karena kita percaya, langit dan bumi akan berlalu. Pangkat, jabatan, harta, kecantikan, kegantengan, semuanya akan berlalu. Tetapi perkataan firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Amin. Bapak Ibu, teruslah hidup dalam firman Kristus. Hiduplah dalam firman Kristus. Karena kalau kita hidup dalam firman Kristus, kita tidak akan mudah lagi menghakimi orang. Mengutuk orang, tidak akan mudah. Menghasut orang, tidak akan mudah lagi. Karena firman Kristus ada dalam hati, jiwa, raga, roh kita, pikiran kita. Yang percaya katakan amin. Iya. Hari Rabu kemarin saya katakan, belum pernah kulihat ada seorang bapak, anaknya masuk penjara, bapaknya gantiin. Belum pernah kulihat. Mau dalam hal orang yang tidak mengenal Tuhan ataupun sudah mengenal Tuhan. Makanya berkali-kali gue bilang, gembala tidak bisa menyelamatkan jemaatnya. Boro-boro menyelamatkan jemaatnya. Istrinya sama anaknya nggak bisa diselamatkan. Karena keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Imanmu, imanku kepada Kristus. Jadi jangan mau dibengkokkan kanan kiri saudara. Baca Alkitab saudara. Boro-boro nyelamatin jemaat. Kalau ada anaknya masuk penjara, saya tanya, ada anaknya masuk penjara, mau nggak digantiin? Pak polisi, itu anak saya. Jelek-jelek begitu anak saya. Buruk-buruk begitu darah daging saya. Saya keluarkan anak saya yang masuk dalam penjara. Ada nggak Bapak Ibu? Ngomong doang yang ada saudara. Tapi Tuhan Yesus tinggalkan sorga, turun ke dunia, cari orang berdosa, yaitu saudara dan saya. Agar saudara dan saya, harusnya yang disalib, tapi Tuhan yang gantikan. Harus aku yang disalib. Manusia nggak ada. Makanya darah kita itu nggak laku di bumi dan di sorga. Hanya darah Yesus yang laku. Yang setuju katakan amin. Iya. Kalau saudara hidup dalam firman Kristus, aduh minta ampun, indah hidup kita Bapak Ibu. Kita nggak perlu lagi menjilat siapapun, nggak perlu cari muka siapapun. Kita yang terus menyembah Tuhan. Karenanya harusnya kita yang disalib, tapi Tuhan replace, Tuhan yang gantikan. Udah anakku, kau minggir, aku yang maju. Itu namanya iman kepada Kristus. Iya kan? Jangan ngomong mau ganti itu ganti, nggak ada, nggak laku darahmu. Yang laku itu hanya darah Yesus. Iya kan? Boro-boro gantiin jemaat. Coba lu cek di YouTube, ada nggak gitu? Maksudnya anaknya masuk penjara karena bandel kali anaknya, narkoba lah, tak apalah kasusnya. Bapaknya gantiin, datang gitu ke pengadilan atau datang gitu kantor polisi. Pak polisi tolong, Pak polisi tolong, itu anakku. Terus kenapa Pak? Keluarkan dia, aku yang gantiin di penjara. Ada nggak Bapak Ibu? Kalau ada taruh di komentar dulu, nanti di komentar taruh di komentar. Pengen kita tonton juga dulu, ada nggak, bener nggak nih? Kalau ngomong doang banyak yang ngomong. Aku begini, aku begitu, banyak yang ngomong. Tapi Tuhan Yesus sudah buktikan. Dia tinggalkan sorga, turun ke dunia, cari orang berdosa. Itu kerennya Tuhan kita. Makanya berkali-kali ku bilang di mimbar, teruslah tinggikan Tuhan Yesus. Teruslah tinggikan Tuhan Yesus. Teruslah tinggikan Tuhan Yesus. Karena kau dan aku boleh hidup semua karena Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tanda yang kedua, orang percaya yang dibenarkan oleh Kristus, hidup dalam firman Kristus. Lukas 21 ayat 33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Bapak Ibu,
Sebagai gembala sidang gereja GB Moria, saya nggak mau bodohi jemaat. Saya nggak mau tipu jemaat. Sebagai gembala, saya hanya mau ingatin. Teruslah sembah Tuhan. Teruslah tinggikan Tuhan. Teruslah letakkan iman saudara kepada firman Kristus. Kan berkali-kali ku bilang di mimbar ini, kau boleh lupakan nama aku Pendeta Kris Konali Purba. Kau boleh lupakan nama gereja GB Moria. Tapi jangan pernah kau lupakan nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang telah menebus dosamu dan dosaku. Teruslah layani Tuhan. Teruslah beribadah kepada Tuhan. Amin. Iya. Doaku tulus dimanapun kau berada. Rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Masa depanmu indah, terus tidak turun jadi kepala bukan jadi ekor. Dan jangan pernah saudara mau dibengkokkan imannya. Sekali Yesus tetap Yesus. Dimanapun kau beribadah, siapapun gembala saudara, sampaikan pesan saya, hanya Yesus yang layak disembah, bukan manusia. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang ketiga, minimal ada 3 tanda orang percaya yang dibenarkan oleh Kristus. Yang pertama, hidup dalam damai sejahtera. Yang kedua, hidup dalam firman Kristus. Yang ketiga, ketika saya redungkan Roma pasal yang kelima ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Allah loh yang menunjukkan kasihnya. Ini yang benar. Kalau manusia mah kasihnya pura-pura saudara. Tetapi Allah nyata benar. Terbukti. Nah itu dia. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Kristus, oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Yang pertama, tanda orang percaya yang dibenarkan oleh Kristus, hidup dalam damai sejahtera. Yang kedua, hidup dalam firman Kristus. Yang ketiga, hidup dalam kemurahan hati. Begini Bapak Ibu, rajin ibadah itu bagus, rajin baca Alkitab itu bagus, rajin doa itu bagus, rajin doa syafaat itu bagus, rajin pelayanan itu bagus, rajin bersatu dengan tubuh darah Kristus itu Alkitabiah itu bagus. Tetapi harus ada buahnya, buahnya murah hati. Yang setuju katakan amin. Buat apa kau bahasa roh, trompet-trompet kau tiup-tiup, utang gak bayar, pelitnya luar biasa. Iya kan, trompet apa Pak Kris? Shofar. Shofar itu ya bagus aja saudara tiup-tiup begitu, tapi harus ada buahnya. Bahasa roh juga Alkitabiah. Aduh minta ampun berkali-kali gue bilang, saudara itu jangan gini loh. Di gereja itu kayak malaikat, keluar dari gereja itu kayak simbolis. Mohon maaf ya, pelitnya luar biasa, jegal orang, fitnah orang, mutar balikan fakta, ditegur ngamuk. Oh, hati kita harus penuh kasih. Kita tegur ngamuk, kalau negur orang, hakimi orang, gak ada yang berani negur dia. Ih, minta ampun, gak boleh egois lah hidup ini. Harus murah hati. Jadi kita itu kalau tanda orang percaya yang dibenarkan oleh Kristus, hidup dalam kemurahan hati. Kemurahan hati itu suka memberi, rela hatinya dibentuk. Kalau ditegur gak ngamuk, tapi ditegur, oh iya benar, aku salah. Selama ini aku salah ngajar jemaat. Oh iya, ditegur itu ya ampun, masih bersyukurlah kalau saudara itu ditegur. Kalau orang nggak ada lagi mau negur saudara, ya udahlah masuk lubang lah kau, ya kan? Tahu lubang, jurang, ya kan, lubang, ya kan? Tapi kalau ada orang yang masih ingatin, jangan begitu, oh iya benar ya, gitu. Cek diri saudara, benar apa tidak, begitu. Hidup dalam kemurahan hati, nggak pelit. Pelit itu dosa Bapak Ibu, nggak boleh pelit. Apalagi nih bulan Desember, ya kan, bulan Desember, saudara itu nggak boleh pelit. Yang pertama ingat Tuhan, yang kedua ingat orang tua, yang ketiga ingat saudara-saudara, saudara kandungmu ingat, kanan kiri depan belakang ingat, atas bawah ingat, lihat masih ada yang kekurangan nggak? Ya sekaranglah buktikan kau punya iman yang benar, ya kan, jangan ngomong aja kau yang punya iman ruang ini ruang itu, masuk ruang ini masuk ruang itu, nggak, buktikan dulu, ya kan. Baru orang lihat, oh iya ini orangnya murah hati ya, benar-benar dia anak Tuhan, murah hati lah, begitu ya. Kalau Moria cukup persembahan dengan doa lah. Ya begitu saudara yang kasih Tuhan. Jadi kita harus murah hati, sama seperti Tuhan Yesus itu murah hati. Jadi begini Bapak Ibu, orang yang murah hati itu biasanya sudah menerima kemurahan hati dari Tuhan. Nonsen. Kau rajin ibadah, rajin pelayanan, rajin kau minum perjamuan kudus, rajin kau khotbah, tapi pelitnya kau luar biasa. Nonsen.
Nonsen itu Bapak Ibu. Kalau saudara itu pelit, aduh minta ampun. Tuhan yang mana yang kau layani? Lah Tuhan yang kita sembah aja, Tuhan yang kita layani murah hati, kan gak nyambung. Ngaku Kristen KTP-nya, rajin pelayanan, udah dibaptis selam, tapi pelit juga. Tuhan yang mana yang kau sembah selama ini? Kalau Tuhan kita tuh murah hati, memberikan hujan dan matahari. Hari ini hujan nih. Hujan ini di rumah kami di Pasar Minggu. Yang Kristen sama yang tidak Kristen, anak Tuhan yang bukan anak Tuhan, rumahnya pun juga kena hujan. Artinya apa? Tuhan kita itu memberi itu kepada semua orang murah hati. Baik yang percaya Yesus maupun yang tidak. Lah kita ini orang Kristen ngaku-ngaku, aduh minta ampun. Memberi, itu gak gerejaku. Itu bukan pendetaku lagi. Ini gak gini. Tahu saudara ini. Ini makanya saya berkali-kali saya bilang Bapak Ibu, Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah karakter Kristus yang harus kita punya dan kita harus berikan, transferkan ke orang lain. Jadi melalui hidup kita sebagai Alkitab yang terbuka, banyak orang bertobat percaya Yesus karena karakter kita. Dan ada juga banyak orang yang jadinya gak mau percaya Yesus gara-gara karakter kita juga. Katanya anak Tuhan, kok pacaran zina cabul? Katanya anak Tuhan. Kok korupsi? Katanya anak Tuhan. Kasih rajin minyak urapan dijidat di kepalanya. Tapi kok tukang mutar balikan fakta? Katanya anak Tuhan. Rajin pelayanan, rajin khotbah di mana-mana, tapi istri orang ditiduri. Katanya anak Tuhan. Ya ini kan repotnya kita ini. Nah, ini kalau ngomong kayak gini khotbah, kita harus punya hati yang kasih. Minta ampun deh. Serba salah kadang-kadang, tapi udahlah masa bodoh lah, sudah tersinggung lah. Tapi jangan sampai tersinggung doang, bertobat. Ya kan, karena yang menyelamatkan saudara itu bukan pendeta Kriskon Ali Purba dan pendeta siapapun. Yang menyelamatkan hidupmu dan hidupku hanya Yesus, hanya Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu harus murah hati, sama seperti Tuhan, gak boleh pelit. Ikuti kata-kata saya, anak Tuhan yang melangkah dengan iman senantiasa murah hati. Iya. Kalau ketemu sama teman, traktir. Berlomba-lomba untuk mentraktir. Percayalah Bapak Ibu, Alkitab katakan terlebih baik memberi daripada menerima. Mamito, boleh bantu baca? Ada satu kisah yang menarik Bapak Ibu. Orang Samaria yang murah hati. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Cukup panjang ayatnya, Mamito. Orang Samaria yang murah hati. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ia datang ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah,
dan perbuatlah demikian. Amin. Ayat 36 kata Tuhan Yesus demikian. Siapakah di antara ketiga orang ini? Ketiga orang ini yang pertama imam, yang kedua Om Lewi, yang ketiga orang Samaria. Imam sama orang Lewi itu kan orang-orang yang mengenal Taurat, saudara. Iya kan, orang-orang yang mengenal Taurat. Tahu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap... Tahu Taurat. Iya kan? Tetapi Yesus kasih perumpamaan yang dahsyat. Ayat 31. Ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Nih, buat kita yang tahu firman Tuhan. Imam itu kan tugasnya kan di bait Allah, Bapak Ibu. Gak sembarangan orang bisa jadi imam. Gak sembarangan. Taulah Taurat Tuhan lah. Ya kan, rajin pelayanan. Tuh kan. Ternyata melihat orang kesusahan belum tentu mau menolong. Ini teguran buat kita yang rajin aktif pelayanan ya. Jangan kau bangga kau rajin pelayanan, kau merasa kau paling duluan masuk surga, belum tentu. Malaikat yang mencatat setiap perbuatan kita. Jangan kau merasa kau paling duluan masuk surga nanti. Siapa saudara? Siapa saya juga? Ini teguran juga buat saya juga. Jangan merasa, aku udah aktif pelayanan 50 tahun kata Tuhan, nyala kau pun buat kejahatan. Mau bilang apa kita? Ya kan, jangan belagu lah. Kalau udah merasa paling hebat, ya hati-hati. Harus rendah hati, nggak boleh banyak ngomong lebih ini lebih itu. Nah, imam itu tahu dia Taurat Tuhan, tinggal di bait Allah kan, tapi nggak mau menolong orang yang kesusahan. Kemudian lewat lagi orang Lewi. Lewi itu biasanya tuh PL, worship leader, pimpin pujian. Ya kerja juga di bait Allah. Tahu firman Tuhan juga, tahu Taurat juga. Lewat juga gitu. Kemudian muncul Samaria. Orang Samaria ini orang yang nggak mengenal Tuhan, saudara. Gitu. Tetapi dia menolong, ya kan? Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan. Nah, ini minyak dan anggur ini bukan perjamuan kudus, Bapak Ibu. Ini kadangkala orang lari ini ke perjamuan kudus. Ada minyak dan anggur. Bukan. Bacalah Alkitab saudara. Baca buku tafsirnya gitu. Jangan ngasal-ngasal tafsir. Begitu. Minyak dan anggur itu bukan perjamuan kudus. Ini lari ini ke perjamuan kudus. Bukan. Minyak itu minyak zaitun murni. Memiliki khasiat kesehatan itu untuk memulihkan bagian yang luka. Itu bicara minyak, saudara, yang kasih minyak zaitun murni. Kalau saudara mau cek apa keunggulan minyak zaitun, bacalah sendiri di Google, cari sendiri minyak zaitun itu apa gunanya. Begitu, minyak zaitun itu, jadi memang itu barang termahal di masa itu. Tapi dia berikan, dia korbankan, saking murah hatinya. Ini dilari entah kemana-kemana. Itu intinya itu, minyak zaitun itu barang langka, barang mahal. Kayak sekarang itu, antivirus ya? Yang vaksin itu yang sekarang belum ditemukan. Nah, misalkan udah ada orang kaya yang beli, harganya mahal misalnya nih, ada orang kena virus, dia kasih semua itu obat antivirusnya. Nah, itu kalau zaman itu minyak zaitun, sampai sekarang minyak zaitun murni itu bagus buat di dalam dan di luar tubuh kita tuh bagus fungsinya. Baca sendiri, tanyalah dokter-dokter ini, mohon maaf kalau dokter-dokter di sini. Tanyalah tuh dokter itu spesialis penyakit dalam, estetika yang kulit-kulit itu, tanyalah tuh fungsinya itu untuk kulit itu. Sederhana aja deh, saya ngangkat aqua galon, kepentok pahaku memar, Bapak Ibu. Ku kasih minyak zaitun murni yang kami beli dari Israel. Lama saya itu ada kurang lebih 2017 yang lalu, oleh karena kemurahan itu saya ke Israel. Besoknya itu memudar birunya. Nah, itu fungsinya minyak urapan itu. Minyak zaitun, minyak urapan lagi, minyak zaitun. Ini minyak zaitun maksudnya, Bapak Ibu. Nah, anggur. Anggur itu bukan anggur-anggur yang seperti sekarang ini, itu anggur bener, anggur yang terbaik, Bapak Ibu. Anggur terbaik itu mahal. Dan fungsinya anggur red wine itu saudara bisa cek lah. Itu apa fungsinya? Apakah mempercepat penghentian luka-luka kah? Nah, itu apa untuk banyak fungsi-fungsinya anggur itu. Jadi jangan sembarangan lah.
tafsir. Oh ini ke sini. Enggak. Ini saudara ini baca ulang lah, nggak kuliah lagi lah di Petamburan ya. Gitu. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Nah, baca lagi buku tafsir lah. Jadi jangan karang-karang bebas. Ini karang-karang itu kasihan jemaat juga atau kemana-kemana pun. Kemudian ia menaikkan orang itu. Nah, udah dikasih semua barang yang terbaik, minyak zaitun yang terbaik, anggur yang terbaik. Kemudian diangkut lagi, naikkan ke keledainya. Terus ditaruh kemana? Dibuang ke laut? Enggak, dibawa ke tempat perawatan, penginapan, dirawat. Begitu. Dikasih lagi uang kepada koster yang jaga penginapan itu. Tolong rawatnya ini saudara saya. Mungkin begitu bahasanya. Saya kasih, besok saya datang lagi. Gitu. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, cobalah. Orang Samaria ini murah hati sekali. Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Udahlah kasih minyak zaitun yang mahal itu buat ini. Kan minyak zaitun mahal, minyak zaitun itu yang murni. Anggurnya juga itu mahal. Kemudian apa lagi? Kasih lagi uang 2 dinar. Terus kalaupun lebih yang ku kasih ini, nanti ku ganti lagi. Kan dibilang apa? Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Baru Tuhan Yesus kasih pertanyaan terakhir. Pertanyaan kesimpulan sebenarnya. Oh, ada pertanyaan kesimpulan. Iya, makanya saudara baca Alkitab yang benar. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Tuh, sesama manusianya dibilang. Bukan sesama gereja. Gereja kita sama manusia. Alkitab katakan, Tuhan Yesus yang ngomong. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sederhana Bapak Ibu. Kau nggak usah berkuar-kuar, kau paling hebat, paling ini, paling kaya, paling ini, enggak. Berbuat baik aja, kau murah hati aja lah. Kau lihat kan berkali-kali ku bilang, Bapak Ibu, lagi zaman susah sekarang. Kalau kau lihat tetanggamu kanan kiri depan belakang belum bisa makan, kau kasihlah beras, kau bantulah sedikit. Heran, kalau ngomong aja paling hebat, paling ini, pelitnya luar biasa. Aduh minta ampun. Bapak Ibu benar-benar lah kita ini sudah dari zaman. Nggak ada lagi yang bersyukur ada COVID. Kalau enggak, kalau ada COVID ini kan semua kemunafikan terbongkar Bapak Ibu. Coba kalau nggak ada COVID, wah udahlah merajalela lah. Tapi Tuhan baik lah. Tuhan Yesus itu baik. Di setiap pergumulan Tuhan punya rencana yang indah. Yang setuju katakan amin. Iya. Hidup dalam kemurahan hati. Ini nggak hanya untuk saudara, untuk aku juga. Jangan aku banyak ngomong di mimbar ini murah hati, tapi aku pelit sama jemaat, pelit sama pengerja, pelit sama orang tua. Iya kan saudara cek lah. Kalau saya pelit kan pasti pengerja aku bilang, Pak Gembala ngomong doang. Iya kan. Kalau aku pelit sama orang tua aku, mama aku pasti telepon, anakku kok ngomong doang. Makanya kita harus jaga omongan kita. Berkali-kali aku bilang kalau belum kau sanggup lakukan, gak usah kau ngomong. Nanti orang tegur, ngamuk. Oh. Hidup dalam kemurahan hati. Sama-sama katakan hidup dalam kemurahan hati. Amin Bapak Ibu. Iya kan, hidup dalam kemurahan hati. Jadi minimal 3 tanda orang percaya yang dibenarkan oleh Kristus. Yang pertama, hidup dalam damai sejahtera. Yang kedua, hidup dalam firman Kristus. Yang ketiga, hidup dalam kemurahan hati. Sedikit lagi saya dapat hikmat yang baru. Minyak zaitun murni itu harganya mahal Bapak Ibu. Kemudian anggur itu juga pada masa itu harganya mahal sekali. Itu bicara apa? Mau nggak kita membagi rezeki yang kita terima dari Tuhan kepada orang lain yang membutuhkan? Mau nggak kita membagi sedikit rezeki atau berkat yang kita terima dari Tuhan kepada orang yang membutuhkan? Nah itu jawablah dalam hatimu masing-masing ya. Siapapun kaulah. Mau jemaat pengerja GB Murid Jakarta Palangkaraya atau Bapak Ibu Abang dan Kakak lain itu dan Burju yang berteman di Facebook yang menyaksikan khotbah ini. Siapa saudara lah. Kau jawablah di hatimu masing-masing. Iya kan, kau jawablah itu. Mau nggak kau membagi sedikit rezekimu atau berkatmu kepada sesama yang membutuhkan? Kau lihat kanan kiri saudara. Kau lihat atas atau kanan siapa di bawah yang membutuhkan. Ya kan, jangan kau punya iman terima berkat berlimpah-limpah. Saya ulangi kembali khotbah yang minggu lalu. Ada seorang
janda miskin yang berikan persembahan. Itu Tuhan Yesus perhatikan di bait Allah. Tuhan Yesus perhatiin, ada orang kaya kasih persembahan sekedar. Ada janda miskin dilihat, semuanya dia punya dikasih buat persembahan buat Tuhan. Tuhan bilang, ini yang begini nih. Kalau orang kaya memberi mah sekedar, tapi kalau janda miskin dia beri semuanya. Kenapa? Memberi pun dengan iman. Jangan kita punya iman, punya terima berkat berlimpah-limpah, punya iman terima berkat berlimpah-limpah, tapi untuk memberi minta ampun. Nah ini Bapak Ibu, sebagai hamba Allah, sebagai gembala sidang gereja GB Moria, ayo saya ingatkan kembali, tanda orang percaya yang telah dibenarkan oleh Kristus, hidup dalam kemurahan hati. Amin. Yang pertama, hidup dalam damai sejahtera. Yang kedua, yang pertama hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam damai sejahtera. Yang kedua, hidup dalam firman Kristus, hidup dalam firman Kristus. Yang ketiga, hidup dalam kemurahan hati. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Pergi ke Cikini cari kopi manis. Bapak Ibu sampai bertemu kembali dengan pendeta Kris yang manis. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bapak dalam surga, hambamu boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hatimu. Aku berdoa agar siapapun yang mendengarkan khotbah ini, bahkan siapapun yang tersinggung, agar bertobat dalam nama Yesus. Karena hamba tidak bisa menyelamatkan siapapun. Sebagai manusia biasa, iman kami kepada Kristuslah yang menyelamatkan kami. Tolong Tuhan, agar siapapun yang mendengarkan khotbah ini, kalau ada yang tersinggung, agar segera bertobat dalam nama Yesus. Terima kasih buat pengampunan-Mu ya Tuhan. Aku juga doa agar siapapun yang sakit oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan terima tubuh darah Kristus. Hamba berdoa agar kami yang bersatu dengan tubuh darah Kristus benar-benar senantiasa berjuang hidup benar. Dan kami bersyukur kami diingatkan kembali bahwa tubuh darah Kristus itu berbicara apa yang telah Tuhan perbuat di atas kayu salib bagi kami orang percaya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Yang diberkati Tuhan yang percaya, yang siap terima tubuh darah Kristus, bersama dengan saya mari katakan amin. Mamito, boleh bantu baca? 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. 1 Korintus 11 ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Jadi yang kita lakukan ini adalah untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Bukan yang saya lakukan atau pendeta lain lakukan. Tetapi apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita di atas kayu salib. Bapak Ibu, ingatlah itu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, angkat tinggi-tinggi, ucapkan dengan iman, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang tertompa tertikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan tubuh jiwa raga roh kami. Dalam nama Yesus kami percaya kami bebas kanker, bebas tumor, bebas leukemia, bebas operasi. Dalam nama Yesus kami percaya inilah tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman, inilah tubuh Kristus. Inilah tubuh Kristus. Satu Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Jadi yang kita lakukan hari ini adalah untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Jadi teruslah hidup benar, teruslah melekat kepada firman Kristus, teruslah melangkah dengan iman di dalam Kristus, teruslah jadi berkat bagi sesama dimanapun kita berada, dan jangan pernah berbuat jahat kepada siapapun. Amin. Mari kita angkat anggur. Sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah darah Yesus. Darah Yesus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib untuk membayar lunas dosa pelanggaran kami. Kami disucikan, kami dikuduskan, kami diselamatkan, kami diberkati berkat darah Kristus. Dalam nama Yesus segala kelemahan, segala kutuk, segala kerinduan sudah selesai di atas kayu salib. Dalam nama Yesus kami percaya inilah darah Yesus, inilah darah Yesus, inilah darah Yesus. Amin. Mari kita minum dengan iman inilah darah Yesus.
Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu yang sudah terima tubuh darah Yesus. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua kembali. Sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur hari ini, Minggu 6 Desember 2020, telah terima tubuh darah Kristus. Aku percaya dari ujung kepala sampai ujung kakiku telah disucikan, dikuduskan, ditahirkan, disempurnakan oleh darah Yesus. Aku bersyukur berkat darah Yesus, berkat tubuh Kristus, aku diberkati, aku sehat, umur panjang, kemanapun aku melangkah dijaga malaikat. Apapun yang dikerjakan oleh kedua tanganku, Tuhan Yesus pasti buat berhasil. Kemanapun kakiku melangkah, senantiasa disertai oleh Tuhan Yesus. Aku percaya segala kutuk, segala kelemahanku sudah selesai di atas kayu salib. Bagianku menerima berkat dari Tuhan dan juga jadi berkat bagi sesama. Dalam nama Yesus, kiranya Roh Kudus memampukanku menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, silakan duduk kembali saudara. Puji nama Tuhan. Nanti sapa-sapanya setelah doa berkat Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Gembala. Kembali saya undang Mamito untuk membacakan pengumuman. Tuhan Yesus berkati. Pengumuman. Shalom jemaat dan pengerja Gereja GBI Moria Jakarta Palangkaraya serta Bapak Ibu yang berteman di Facebook Bapak Gembala. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya mengikuti ibadah raya online Gereja GBI Moria pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Kami mengundang kembali Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Kristus untuk mengikuti renungan firman Kristus setiap hari Rabu jam 9 waktu Indonesia Barat live streaming Facebook Kriskonali Purba. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dapat menyaksikan jam berapapun renungan firman Kristus ini. Ibadah Raya Online Gereja GBI Moria Minggu depan tanggal 13 Desember 2020 jam 10 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus dan live streaming Facebook. Khusus putra-putri Bapak Ibu, silahkan mengikuti ibadah Moria Kids setiap hari Minggu jam 9 waktu Indonesia Barat via Zoom. Link dari Zoom bisa dilihat pada iklan ibadah. Pengumuman yang keempat, khusus anak-anak muda dapat mengikuti firman Kristus di ibadah Moria Youth setiap hari Minggu mulai jam 10 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Kriskonali Purba. Pengumuman yang kelima, visi Gereja GBI Moria membangun iman jemaat dalam kebenaran firman Tuhan dengan misi Gereja GBI Moria melangkah dengan iman. Pengumuman yang keenam, kami mengerti kondisi keadaan ekonomi saat ini, maka kami sampaikan persembahan cukup dengan doa. Pengumuman yang ketujuh, kami mengingatkan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk senantiasa mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan orang. Pengumuman yang ke-8, demikianlah pengumuman dari kami, salam sehat selalu, teruslah melangkah dengan iman dan jangan berbuat jahat kepada siapapun. Terima kasih Mamito. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, di penghujung ibadah Gereja GBI Moria secara online live streaming Facebook Minggu 6 Desember 2020. Kalau kami boleh hidup semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Aku berdoa agar siapapun setiap nama yang menyaksikan ibadah ini, baik yang live streaming saat ini maupun nanti yang offline, semuanya diberkati oleh Tuhan. Semuanya hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Terus melangkah dengan iman dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa agar mereka tidak pernah kekurangan. Tuhan pelihara sempurna. Terus naik tidak turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Segala kutuk kegagalan dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Biarlah keberhasilan, keberuntungan menyertai hidup mereka. Dan mereka boleh jadi berkat bagi sesama. Kiranya nama Tuhan saja yang ditinggikan, yang diagungkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Untuk segalanya Tuhan. Kami bersyukur. Kami boleh ada di Indonesia. Berkatilah Presiden kami, Bapak Joko Widodo, bersama dengan Ibu keluarga besar, diberkati oleh Tuhan. Seluruh Kabinet Menteri juga diberkati oleh Tuhan. Bapak Wapres bersama keluarga juga diberkati. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kami, diberkati oleh Tuhan.
Bapak Luhut Panjaitan bersama dengan keluarga juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi yang baik, kami bersyukur. Berkati juga seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, dimanapun mereka menyaksikan khotbah ini. Aku berdoa Tuhan berkat yang terbaik senantiasa menyertai mereka, dijauhkan dari segala virus, panjangkan usia kami, agar kami kelak boleh berjumpa kembali dalam ibadah onsite di gereja GB Moria. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan cukupkan setiap kebutuhan hidup kami masing-masing. Aku juga berdoa bagi Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak Lai dan Ituna Burju yang menyaksikan khotbah ini baik saat ini maupun nanti yang offline juga diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Hamba berdoa siapapun yang setia mendukung gereja GB Moria, Tuhan Yesuslah yang membalas ribuan kali ganda. Hamba juga berdoa bagaimana kami tidak tahu bagaimana cara mengumpulkan uang, tapi kami punya iman. Kami minta dalam nama Yesus, kiranya Tuhan berikan kami tempat ibadah yang permanen milik sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Panjangkanlah usia kami agar kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah firman Tuhan, renungan firman Tuhan setiap hari Rabu jam 9 pagi live streaming Facebook, dan minggu depan dalam ibadah Minggu Raya minggu kedua di bulan Desember 2020. Tuhan Yesus, kami bersyukur di mana Engkau telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Allah, dimanapun kau berada, angkat tanganmu tinggi-tinggi, dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya, hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama saya, mari katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah Minggu Raya online Gereja GB Moria Minggu 6 Desember 2020 telah selesai. Maju terus dalam Tuhan Bapak Ibu, teruslah melangkah dengan iman dan jangan berbuat jahat kepada siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, horas majua-jua. Haleluya. Saatnya saya mau sapa-sapa dulu. Siapa yang sudah menyaksikan ibadah hari ini? Haleluya. Puji Tuhan.